Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Fadil Muhammad dengan NPM G1B 021016. Di sini saya akan menyampaikan tentang khutbah. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdan lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudillahu wa man yudlihu qalaha diyalahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bih ihsani illa yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allahi ta'ala a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allahi ta'ala innal mushadiqin wal mushadiqati wa aqradullaha qardan hasana yudha'afulahum walahum ajrun karim. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hadirin jemaat Jumat yang insya Allah selalu berada dalam naungan rahmat hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, karunia yang teramat besar yang Allah karuniakan kepada hamba-hambanya. Semoga kita selalu termasuk yang mendapatkan hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam sehingga akhir hayat kita, dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat berbagai kehidupan yang masih diberikan kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingatnya serta memujinya. Pada kesempatan yang mulia ini, kami selaku khatib mengajak kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa dalam artian senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu menghadirkan Allah dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa berzikir dan melaksanakan segala perintahnya. Salawat serta salam semoga selalu tercurah tak henti-hentinya kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan para sahabatnya. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam khutbah Jumat singkat ini marilah kita memperbanyak amal ibadah, salah satunya gemar bersedekah. Terlebih di masa pandemi saat ini, banyak saudara-saudara kita yang kesulitan ekonomi. Karena itu, bagi yang mampu untuk membantu dengan memberikan sedekah. Sedekah atau sodako berasal dari kata sodako
yang artinya jujur, benar, memberi dengan ikhlas. Ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur pada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib, zakat, dan sedekah sunnah at-tatawu atau sedekah spontan dan sukarela yang sama artinya dengan infak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal musaddiqona wal musaddiqati wa aqradullaha qarda hasana yudha'afulahum walahum ajrun karim," yang artinya sesungguhnya orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan pembayarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Bersedekah tidak mengenal waktu, dalam artian tidak harus menunggu saat sudah kaya atau sukses, karena akan datang penyesalan kelak jika ajal menjemput. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh." Quran Surat Al-Munafikun ayat 10. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda tentang penyesalan bagi orang yang lalai bersedekah. Telah menceritakan kepada kami Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling besar pahalanya?" Beliau menjawab, "Kamu bersedekah ketika kamu dalam keadaan sehat, takut menjadi fakir, dan berangan-angan jadi orang kaya. Maka janganlah kamu menunda-nundanya hingga tiba ketika nyawamu berada di tenggorokanmu. Lalu kamu berkata, si fulan begini, punya ini, dan si fulan begini, padahal harta itu milik si fulan." Hadis riwayat Bukhari nomor 1419, Fathul Bari Sahih. Telah menceritakan kepada kami Ma'bad bin Khalid berkata, "Aku mendengar Haritsah bin Wahab berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bersedekahlah karena nanti akan datang kepada kalian suatu zaman yang ketika itu seseorang berkeliling dengan membawa sedekahnya, namun dia tidak mendapatkan seorang pun yang menerimanya. Lalu seorang berkata, seandainya kamu datang membawanya kemarin, pasti aku akan terima. Adapun hari ini aku tidak membutuhkannya." Hadis riwayat Bukhari nomor 1411, Fathul Bari Sahih. Sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari ayat Al-Quran dan hadis di atas mengajarkan bahwa muslim sudah semestinya selalu bersedekah sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, baik di kala lapang maupun sempit. Sedekah memiliki banyak keutamaan, di antaranya mencegah kematian buruk, meredam murka Allah, dan menutup pintu keburukan.
Orang yang suka bersedekah akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kematian yang buruk. Hal ini sesuai sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedekah itu bisa mencegah kematian buruk. Dalam hadis lain juga disebutkan bahwa bersedekah selain mendatangkan pahala berlipat ganda, juga menghindari murka Allah Subhanahu wa taala, didoakan malaikat, menolak bala, dipanjangkan umurnya, dalam artian hidupnya dipenuhi dengan keberkahan, menambah kemuliaan dan derajat seorang, dan menjaga seseorang dari siksa api neraka. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal zikril hakim innahu huwal bar tawwabur rahim. Alhamdulillahillazi hadza nalihza wa ma kunna linahtadiya laula an hada nallahu ashhadu an la ilaha illahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma wassalli ala Muhammadin wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu illa yaumiddin. Amma ba'du, fa usini wa iyyakum bittaqwa lillahi haqqa tuqatihi la'allakum turhamun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengakhiri khutbah ini, mari kita berdoa dengan penuh harapan dan semoga kita menjadi hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabiyya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka anta sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma fir lana wali walidina warhamhuma kama rabbayana shihara. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma amitna alal islami wal iman. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hakimus shalah. Sekian khutbah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.